Apa jadinya kalau misalkan ilmu pengetahuan kehilangan hati nurani dan manusia itu dianggap tak lebih dari objek uji coba? Di balik sejarah Perang Dunia Kedua yang kita kenal selama ini, ada satu bab kelam yang jarang dibicarakan oleh kebanyakan orang. Bukan tentang senapan, bukan tentang bom atom, tapi tentang eksperimen manusia. Eksperimen kejam yang dilakukan dengan jas putih dan juga alat-alat laboratorium. Inilah kisah tentang unit 731, yaitu neraka yang tersembunyi di bawah nama ilmu pengetahuan. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan ya seperti biasanya lah ya, hari ini aku akan mengajak kalian membahas eksperimen gila lagi, yang mana ini tuh bener-bener kejam banget. Jadi kalian yang penakut atau punya trauma itu jangan nonton ini, karena di pertengahan nanti aku akan mencoba menjelaskan perlakuan-perlakuan sadis yang dilakukan dengan alibi atas nama ilmu pengetahuan. Nggak tahu lah ya, ini nanti videonya akan dihapus oleh YouTube atau enggak gitu kan, karena pasti aku akan membicarakan ngomong apa adanya dan frontal kayaknya lah. Seperti biasanya, jika kalian belum subscribe ya subscribe dulu lah ya. Terus jangan lupa nyalain tombol loncengnya buat kalian bisa dapat notifikasinya gitu. Dan nggak usah basa-basi lah ya, siapkan mental kalian, mari kita bahas eksperimennya. Semua ini dimulai pada tahun 1930-an ketika Jepang tengah memperluas wilayah jajahannya di negara Tiongkok, di kota Harbin, wilayah Manchuria. Di sana itu berdiri satu fasilitas militer yang secara resmi disebut sebagai unit anti-epidemi dan pemurnian air. Tapi sebenarnya nama itu hanya kamuflase. Nama aslinya hanya dibisikkan di antara petinggi militer Jepang, dan nama yang sebenarnya adalah Unit 731. Yaitu pusat pengembangan senjata biologis paling rahasia dan paling menyeramkan dalam sejarah manusia. Yang memimpin unit ini itu adalah seorang dokter militer ambisius bernama Shiro Ishii. Dia itu bukan sekedar dokter, tapi orang yang percaya bahwa kemenangan perang bisa dicapai lewat ilmu penyakit dan juga mikroba. Tapi bagaimana caranya tahu seberapa mematikannya suatu penyakit tersebut? Jawabannya sederhana. Bagi mereka, mencoba langsung ke manusia itu adalah jalan keluarnya. Di dalam unit itu ada ribuan orang yang ditahan. Ada warga sipil, bahkan wanita, hamil, dan anak-anak itu ditangkap dan dijadikan kelinci percobaan. Tapi di dalam unit 731, mereka itu tidak disebut sebagai manusia. Mereka itu hanya dianggap sebagai tikus percobaan aja. Lalu apa yang mereka alami? Bayangkan aja ya, ada seorang yang diikat di atas meja bedah, tanpa bius, tanpa anestesi, lalu tubuhnya dibedah hidup-hidup. Organ dalamnya seperti paru-paru, jantung, ginjal, semuanya dikeluarkan perlahan dengan sangat sadis. Dan itu semua dilakukan hanya untuk melihat bagaimana penyakit berkembang di dalam tubuh yang masih bernyawa. Dan ini ya dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Ada juga ya eksperimen yang mereka lakukan dan tidak kalah menyeramkan dari yang sebelumnya. Namanya itu adalah pembekuan. Jadi korban itu direndam dalam air es sampai lengan mereka itu membeku. Lalu mereka itu dipukuli dengan tongkat besi yang cukup berat. Tujuan itu hanya untuk mendengar suara tulang retak seperti es. Setelah itu, kadang mereka itu dibiarkan begitu saja, kadang dipotong dan semuanya direkam, dicatat, diamati seperti ilmuwan meneliti tikus laboratorium. Tidak berhenti di situ aja. Unit 731 itu juga menyebarkan penyakit ke desa-desa di Tiongkok. Mereka itu menjatuhkan kutu pembawa pes dari pesawat. Mereka juga mencemari air minum. Mereka menyuntikkan virus kolera, tifus, dan juga antraks ke tubuh manusia hidup-hidup. Hasilnya, ratusan ribu orang meninggal dunia bukan karena perang, tapi karena eksperimen. Dan yang paling kejam, mereka tuh melibatkan wanita hamil. Mereka membuat wanita-wanita itu hamil secara paksa. Lalu janinnya itu dijadikan objek eksperimen, bahkan sadisnya beberapa dibedah saat
masih dalam kandungan. Ini sih sedih banget sih ya kalau misalnya kita bayangkan ya. Terus kenapa mereka begitu keji melakukan itu? Karena mereka semua itu ingin tahu bagaimana penyakit bekerja dalam tubuh anak-anak. Semua ini itu dilakukan atas nama ilmu pengetahuan dan strategi perang. Singkatnya, setelah perang berakhir, banyak yang berharap pelaku unit 731 itu akan diadili. Tapi kenyataannya, dunia itu menutup mata. Amerika Serikat yang saat itu ingin mengembangkan senjata biologisnya sendiri, itu membuat kesepakatan rahasia. Mereka itu memberi kekebalan hukum kepada dokter-dokter unit 731 asal mereka mau menyerahkan seluruh hasil eksperimennya. Dengan kata lain, data itu lebih berharga dari keadilan. Shiro Ishii, otak di balik unit 731 itu tidak pernah dipenjara, tidak pernah disidang, bahkan saat dia pensiun, dia hidup dengan nyaman. Bahkan ya, dia itu sempat mengajar di universitas. Dan terus gimana keadaan para korbannya? Tentu saja, mereka semua dilupakan, dimakamkan tanpa nama, dihapus dari sejarah resmi Jepang selama puluhan tahun. Tapi di mana-mana ya, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kasus ini itu akhirnya perlahan muncul ke permukaan. Jadi pada tahun 2024 kemarin, peneliti itu menemukan jejak DNA antraks di bekas lokasi unit 731. Hal ini tuh juga adalah bukti nyata bahwa senjata biologis itu memang pernah dikembangkan di sana. Dan tidak lama dari itu ya, Tiongkok itu merilis dokumen rahasia berisi daftar lengkap nama dan juga jabatan anggota unit 731. Bukan cuma hanya perwira militer, tapi juga ada dokter, peneliti, teknisi, dan semuanya itu terekam. Dan lebih mengejutkan lagi, ada seorang veteran unit 731 bernama Hideo Shimizu. Dia itu akhirnya membuka semuanya. Dia mengaku pada saat dia remaja, dia itu menyaksikan sendiri eksperimen kecil itu. Tubuh manusia dipotong, organ dicabut, orang ditembak, diledakkan, dan dibakar hidup-hidup demi catatan ilmiah. Shimizu berkata, "Saya diam 70 tahun, tapi saya nggak tahan lagi. Saya harus bicara." Kini, bekas markas unit 731 di Harbin itu telah dijadikan museum. Dan setiap tahun ada banyak jutaan orang datang untuk melihat sendiri bagaimana manusia bisa berubah menjadi monster hanya karena ingin menang perang. Lalu ya, apa pelajaran dari semua ini yang mungkin bisa kita ambil? Pelajarannya adalah bahwa kejahatan itu tidak selalu datang dengan wajah bengis. Kadang-kadang mereka tuh datang mengenakan pakaian rapi dengan wajah tersenyum. Tapi apa yang dia lakukan itu bisa jauh lebih kejam dari senapan manapun. Unit 731 bukan hanya cerita sejarah. Ini adalah peringatan bahwa jika kita tidak menjaga kemanusiaan dalam ilmu pengetahuan, maka ilmu itu bisa berubah menjadi mesin kematian. Dan itulah ya kisah kelam tentang unit 731, eksperimen neraka yang benar-benar terjadi. Dan itu semua bukan dongeng, bukan fiksi ilmiah. Ini adalah potongan sejarah nyata yang menunjukkan betapa mengerikannya manusia saat kehilangan rasa empatinya dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat penyiksaan. Semoga ya dari cerita ini bukan cuma bikin kalian merinding, tapi juga bikin kita semua sadar bahwa kebenaran sejarah itu betapapun menyakitkannya tetap harus diungkap dan juga dikenang. Karena lupa itu adalah awal dari pengulangan. Kalau kalian suka konten seperti ini ya, bantu aku sebarkan cerita ini dengan cara like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin suka sejarah-sejarah kelam seperti ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten El Kasus lainnya. Intinya terima kasih buat kalian sudah nonton sampai habis dan tetap ingat jaga akal sehat kalian, jaga nurani, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye. Maaf kalau misalkan agak belibet ngomongnya ya, Rek ya. Ini udah jam 1:30, aku agak ngantuk sebenarnya sih.